dan tidak perlu pamrih untuk adanya balas atau dibalas budi kita. Biarlah Allah saja yang membalas kebaikan kita, karena Allah yang punya segalanya. Fakir miskin yang kita bantu belum tentu bisa membantu kita lagi. Oleh karena itu jangan berharap. Apalagi kita meminjamkan uang lalu berharap ada kembalian lebihnya. Justru itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan itu adalah sebagai riba yang merupakan dosa besar. Dan kita diminta oleh Allah melalui Rasul-Nya agar selalu membantu saudara kita. Insya Allah di lain kesempatan kita membutuhkan suatu pertolongan, pasti Allah tidak melupakan kita. Allah akan menurunkan hamba-hambanya yang bisa menolong, membantu segala kesulitan dan keperluan kita. Itulah dalam kehidupan bertetangga. Bahkan sesama muslim, Nabi menyatakan, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuh. Sesama muslim adalah saudara muslim. Maka tidak boleh menzaliminya. Menganiaya dia, tidak boleh. Apalagi menyerahkan kepada musuh untuk ditelan atau dibunuh oleh musuh. Ini adalah satu dosa besar. Islam mengajarkan agar kita hidup berjamaah. Nabi menyatakan, alaikum bil jamaah. Kalian wajib untuk hidup berjamaah. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala hanya makan kambing yang sendirian. Walaupun kambing kalau berjamaah ditakuti oleh serigala. Itulah kehidupan umat Islam. Makanya Allah banyak mensyariatkan agar kita hidup berjamaah. Sholat saja tidak hanya sholat fardu, tapi ada sholat jamaah. Bahkan sholat jamaah memiliki keutamaan yang jauh lebih daripada sholat fardiyah, sholat sendirian. Kita sholat sendirian di rumah, 1 bulan sama dengan sholat fardu sekali saja atau 1 hari saja di masjid. Bahkan Allah juga mensyariatkan sholat Jumat, yang itu artinya adalah sholat berjamaah di hari Jumat, yang maknanya adalah sholat persatuan, dan hari Jumat adalah hari persatuan umat Islam. Bahkan kita dilarang melakukan kegiatan perdagangan atau melakukan pekerjaan apapun pada saat sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Al-ayah. Apabila diserukan adzan untuk sholat Jumat, maka segeralah, bergegaslah menuju tempat sholat Jumat dan sholatlah bersama. Dengarkan khutbah dan sholatlah bersama imam. Dan tinggalkanlah jual beli dan bentuk pekerjaan apapun. Oleh karena itu adzan Jumat adalah adzan yang paling punya otoritas yang luar biasa dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Maka kita sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, wajib mendatangi sholat Jumat apabila telah diserukan. Oleh karena itu, kehidupan berjamaah bagi umat Islam adalah suatu keniscayaan. Bahkan Nabi menyatakan, masalul mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang di antara mereka dan saling berempati di antara mereka serta saling rasa kehangatan di antara mereka. Masalul jasad, perumpamanya seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun, apabila dari tubuh itu ada anggota badan yang mengeluh atau yang sakit, maka tada alahu sairul jasad bil khumma was sahar, maka akan mengeluh seluruh jasad kita dengan panas atau demam dan sahar, tidak bisa tidur. Inilah perumpamaan bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu
suasana yang harmonis dalam masyarakat Islam. Ini yang diminta. Maka kepedulian sosial diminta muncul dari hati tiap-tiap mukmin. Dan keadilan sosial harus diwujudkan oleh pemerintahan mukmin. Baik itu keadilan dalam bidang sandang pangan maupun juga keadilan dalam hal persengketaan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan keadilan itu masyarakat hidup dengan baik, hidup dengan harmonis. Inilah merupakan kepedulian sosial. Dan kepedulian sosial dalam pandangan Islam, walaupun itu bukan masalah ritual, tapi kadang-kadang memiliki nilai yang jauh lebih daripada perbuatan ritual. Salah satu contoh, seorang sahabat Nabi pernah hendak iktikaf di Masjid Nabawi di kota Madinah, yang pahalanya tentunya 1000 kali daripada iktikaf di masjid kita. Ketika dia masuk, dia lihat seorang berwajah murung. Lalu dia tanya, ada masalah. Maka dia mengatakan, ayo pergi ke rumah saya selesaikan masalah Anda. Orang itu berkata, kenapa Anda tidak jadi iktikaf? Padahal Anda tujuannya iktikaf ke sini, malah ngajak saya keluar. Maka sahabat Nabi itu mengatakan, wahai saudara, ketahuilah bahwa baginda Nabi pernah bersabda, menyelesaikan persoalan seorang saudara itu lebih baik pahalanya daripada iktikaf di masjidku selama 10 tahun. Bayangkan, menyelesaikan persoalan lebih baik daripada iktikaf selama 10 tahun. Kalau di masjid kita sendiri berarti selama 10.000 tahun. Betapa kepedulian sosial memiliki nilai yang tinggi di dalam Islam. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita atas dasar petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk Nabi. Karena dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi itu kita mendapatkan pahala. Buat apa melakukan kepedulian sosial kalau tidak dihubungkan dengan akidah Islam? Mudah-mudahan umat Islam meningkatkan kepeduliannya. Jangan sampai saudara kita dipedulikan oleh orang lain karena bisa jadi akidahnya dicuri orang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.